berfatwa bahwasanya surat yang familiar dengan setiap muslim dan ia bisa dihafal oleh seorang muslim baik yang kecil atau yang besar, bahkan kekanakan, dan ia merupakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, dan As-Sab'ul Mathani, dan berbagai macam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang ada dalam surat Al-Fatihah. Apalagi semua rahasia yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah, sehingga ia dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Artinya kembali segala sesuatu yang ada dalam rahasia ilmu dan kebaikan yang ada dalam kitab suci Al-Quran, semuanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Artinya ketika kita baca surat Al-Fatihah seakan-akan kita membaca Al-Quran secara utuh dan penuh. Dan ia merupakan surat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita umat Nabi besar Muhammad yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Dengan begitu pertimbangan yang banyak, Imam Syafi'i beliau berfatwa bahwasanya yang wajib untuk dibaca dalam setiap rakaat kita ketika kita melaksanakan sholat adalah surat Al-Fatihah. Dengan berbagai macam alasan, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam riwayat yang sahih, sepakat Imam Bukhari Muslim menyatakan hadis ini sahih. Rasulullah berfatwa tidak dinyatakan salat itu ya, kalau menurut beliau sah, kalau yang lainnya sempurna bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, pembuka Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Karena itu dalam kitab ini Safinatun Najah pengarang Syekh Abdullah bin Sumair melantunkan namanya syarat-syarat yang harus kita perhatikan dalam membaca surat Al-Fatihah agar Fatihah kita itu sesuai seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membacanya. Dia mengatakan asyratun kama rawahal fudala, ada 10 syarat yang harus kita perhatikan di dalam membaca surat Al-Fatihah sebagaimana yang diriwayatkan itu oleh para fudala, ay ulama, para ulama. Beliau mensifatkan para ulama adalah al-fudala, hamba-hamba yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan oleh ulama kita seperti Imam Ghazali. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitab suci Al-Quran kalimat ilmu lebih dari 100 ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga puji mereka-mereka yang memiliki ilmu, sampai secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan angkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya lebih daripada sekadar yang beriman, Allah angkat mereka lebih daripada derajat yang Allah angkat, namanya hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan derajat-derajat yang ada yang mengatakan 700 derajat. Satu derajat itu jaraknya antara bumi dan langit. Artinya semakin sempurna dan banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang hamba, semakin ia mengamalkan ilmu tersebut, maka semakin tinggi di sisi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya masukan dan motivasi kepada kita sebagai hamba yang beriman untuk kita menuntut ilmu agar kita menjadi salah satu di antara mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar hamba yang beriman. Dan juga di sini mengatakan
wa na'atuhum bil fadli li'annahum ahaqqu bihi wa aula. Muhammad bin Masyhur Al-Haddad memberikan naat sifat kepada mereka al-fudala, yaitu para ulama, karena mereka berhak dengan anugerah tersebut dan lebih utama untuk mendapatkan karunia yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu sumber segala sesuatu kebaikan. Yang Imam Ghazali mengatakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit bumi, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab suci, Allah utus para nabi rasul karena sebab dua permata yang mulia, yang tinggi. Yang pertama satu ilmu, yang kedua amal. Karena ilmu dan amal ini Allah ciptakan langit bumi, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kitab suci wahyukan kepada nabi rasul, dan Allah Subhanahu wa taala utus para nabi rasul. Allah Subhanahu wa taala ketika ia Subhanahu wa taala cerita tentang mengenai Allah ciptakan langit dan bumi, maka di akhir ayat itu Allah mengatakan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan dalam amal, dalam beribadat, dalam mengamalkan ilmu, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya mengamalkan ilmu yang kita telah mengetahui, yang telah kita pahami dan telah kita miliki adalah tanda ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Allah. Artinya ibadat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat ini terutama yang dilandasi oleh ilmu. Harus ada ilmunya semua. Tidak boleh kita melakukan ibadat apapun dia karena ikut-ikutan. Karena takutnya kalau kita melakukan amal tanpa didasari oleh ilmu, amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ulama Ibn Ruslan beliau mengatakan dalam karya beliau Az-Zubad dengan kalimat yang tegas, "Wa man yakun bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapapun yang mengamalkan sesuatu tanpa dilandasi oleh ilmu, artinya kita wajib mengetahui apa yang diminta secara syariat agama dalam melakukan hal ini. Misalnya dalam azan, apa sih yang diminta oleh syariat ketika kita azan? Apa kalimat yang harus kita lakukan, yang kita ucapkan, dan bagaimana tata cara kita mengucapkannya? Dan ketika kita mengucapkan kalimat itu, posisi kita bagaimana dan lain sebagainya. Sehingga ketika seseorang itu adzan, dia tahu apa yang harus dia ucapkan dari kalimat-kalimat adzan itu, mana pertama kali yang harus dia ucapkan, seterusnya apa yang dia ucapkan, dan terakhir apa yang dia ucapkan. Dan ketika dia mengucapkannya, bagaimana selayaknya, sebaiknya yang ia ucapkan dalam adzan, dan adab etikanya seperti apa, itu harus dipelajari oleh seorang muadzin. Begitu juga menjadi seseorang imam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan kepada kita ketika kita menjadi imam. Secara umum Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Jika menjadi imam seorang di antara kalian terhadap selainnya, maka hendaklah ia ringankan salat. Meringankan sholat bukan berarti meninggalkan yang sunnah, tidak laksanakan yang sunnahnya, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, tapi jangan dipanjang-panjangkan bacaannya. Lihat kondisi makmumnya. Fa inna fihimus shaghir wal kabir wal dha'if wa dzal hajah dan lain sebagainya. Rasul mengatakan karena yang sholat bersama kita ini mungkin ada anak yang kecil, orang besar, orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang berhak, ada orang yang memiliki hajat, dan lain sebagainya, sehingga kita perlu untuk memperhatikan kondisi tersebut. Begitu juga bagi seseorang makmum juga ada adab etika menjadi seseorang makmum. Bagaimana menjadi makmum yang baik?
Karena ada syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh makmum, jangan sampai ia mendahului imamnya. Terutama dalam gerakan, terutama ketika takbiratul ihram dan salam. Tidak boleh kita membarengi takbiratul ihram imam. Kalau imam belum selesai bar, tidak boleh kita mulai Allah. Tidak boleh. Kalau imam belum selesai Assalamualaikum, tidak boleh kita mulai Assalamu. Tidak boleh kita mulai. Harus selesaikan dulu takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Selesai dulu Assalamualaikum, paling minimum selesaikan dulu baru kita Assalamualaikum. Tidak boleh kita membarengi. Kalau kita membarengi, tahu tidak boleh itu dan membatalkan sholat kalau memang kita tahu haram dalam membarenginya. Dan begitu juga adab etika yang lainnya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan atas dasar ilmu, tahu ilmunya. Sehingga ketika ada syubhat, ada omongan-omongan dari A, dari B, dari C, dari barat, dari timur, kita tidak goyah. Kita tidak goyah. Kenapa? Karena kita lakukan atas dasar ilmu. Kalau tidak, dengar dari barat, dari timur, mulai goyah kita. Mulai merasa apa yang kita lakukan selama ini salah, keliru. Tapi kalau memang kita lakukan atas dasar ilmu, tidak mungkin kita kenapa? Ya, karena ada ilmunya. Barangkali yang kita dengar dari A, barat, timur itu ada yang berkaitan dengan hal tersebut, sunnah pendapat ulama yang lain mengatakan seperti ini sebaiknya. Bukan berarti yang kita lakukan salah. Karena itu ada mazhab, ada mazhab yang ada mereka berfatwa sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka berhak untuk berfatwa karena mereka mufuni, memiliki ilmu yang luas sehingga diakui oleh para ulama untuk mereka berfatwa. Seperti surat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i wajib, dalam mazhab seperti Imam Abu Hanifah tidak wajib. Pokoknya baca Al-Quran, apapun Al-Quran yang dibaca cukup, karena Rasulullah mengatakan waqra' tsumma qra' ma yatayassar ma'ak minal Quran. Kemudian bacalah apa yang kau anggap ringan dari Al-Quran. Rasulullah tidak mengatakan bacalah Fatihah. Enggak. Maka ketika ia melihat Imam Abu Hanifah melihat ini datang dari Nabi besar Muhammad, ia pakai riwayat ini karena dia anggap riwayat ini yang lebih benar daripada riwayat yang lainnya. Imam Syafi'i enggak, memang Rasulullah mengatakan itu. Tapi dalam hadis yang lain seperti tadi, hadis yang sahih sepakat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dinyatakan salat itu sah menurut pendapat beliau bagi orang yang tidak baca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Maka beliau mengatakan harus yang dibaca itu Fatihah. Kenapa? Karena itu yang dianggap ringan. Yang menjelaskan ma tayassar ma'ak minal Quran dari hadis Rasulullah yang ini, hadis yang lainnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, ada mungkin ayat riwayat-riwayat yang lainnya. Sehingga kalau kita dengar yang mengatakan riwayat tadi, "Tamaqra' ma tayassar ma'ak minal Quran", Rasulullah tidak mengatakan harus Al-Fatihah, maka ada wajib membaca surat Al-Fatihah dalam Al-Quran. Surat apapun yang kita baca sah. Kita tidak menyatakan yang mengatakan itu salah, benar. Memang Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang paling ringan, ya, termasuk yang ringan yang kita baca, yang ketika kita baca seperti kita baca Al-Quran 30 juz Al-Fatihah. Seakan-akan kita baca sekali baca Al-Quran semuanya, dan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dalam surat Al-Fatihah yang mendidik kita. Semua didikan yang ada dalam kitab suci Al-Quran 30 juz itu ada dalam surat Al-Fatihah. Semuanya diminta oleh Allah untuk kita bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala ada dalam surat Al-Fatihah. Semuanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sadari semua yang kita nikmati, miliki, apapun ia lahir batin kita, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Semua kisah cerita tentang hamba-hamba yang beriman dari kalangan para nabi, kalangan para rasul dan selain mereka seperti Ashabul Kahfi ada di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitu juga semua kisah tentang hamba-hamba yang sesat mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala seperti Namrud, Qarun, Haman dan Firaun dan lain sebagainya. Dalam umat-umat yang membangkang perintah Nabi Rasul ini ada dalam Al-Qur'an. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semua yang menjelaskan, menegaskan tentang keagungan, kemuliaan Allah, asma Allah yang agung, yang mulia, jadi dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga ada dalam surat Al-Fatihah. Bismillah. Allah isim jami' mencakup seluruh isim-isim nama-nama Allah yang lain, karena ia ismud dzat. Yang namanya Rahman Rahim isim sifat. Zatnya Allah. Semua Rahman, Rahim, Malik, Kudus itu ada dalam kalimat Allah. Karena semua itu namanya asma, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, nama zatnya Allah. Jadi semua yang ada dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Al-Fatihah. Dan sekali lagi ia merupakan surat yang Allah istimewakan kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan besar kalau kita baca dalam salat 5 waktu, terutama dalam salat jahriyah, terutama bagi kita sebagai seorang imam dan makmum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dinyatakan ketika beliau menyebutkan tentang surat Al-Fatihah, maka beliau di akhirnya mengatakan qulu amin, bacalah amin setelah Anda menyelesaikan bacaan Fatihah. Terutama ketika kita salat berjamaah. Ketika imam baca waladdallin, Rasulullah perintahkan kita untuk membaca amin. Di sini dijelaskan dalam karya ini insyaallah pasal yang ada bahwasanya masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Nabi besar Muhammad, terutama masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Ketika imam baca waladdallin, masjid itu bergemuruh dengan bacaan amin. Amin. Gemuruh masjid dengan bacaan amin ya Rasulullah dan para sahabat. Disunnahkan amin itu dalam mazhab Syafi'i bagi imam sunnah, bagi makmum sunnah. Kalau salat jahriyah mengeraskan suara, imam sunnah mengeraskan suaranya dalam bacaan amin. Begitu juga makmum sunnah mengeraskan bacaan dalam bacaannya dalam bacaan amin. Dan juga orang yang salat sendirian dalam mazhab Syafi'i ketika baca namanya salat Al-Fatihah, kalau namanya salatnya jahriyah sunnah dia untuk mengeraskan suara dengan bacaan amin, terutama ketika kita bermakmum berjamaah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, dan ini merupakan keistimewaan yang Allah khususkan bagi kita umat Nabi Muhammad dengan bacaan amin yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Umat sebelum kita mereka tidak memiliki bacaan amin, terutama dalam salat mereka. Rasulullah mengatakan karena setiap kali kita salat berjamaah ada malaikat yang salat bersama kita. Dalam 5 waktu kita berjamaah ada malaikat yang salat bersama kita. Terutama jamaah subuh dan asar. Kalau jamaah subuh asar itu malaikat siang malam kumpul. Lain malaikat yang lainnya. Malaikat siang malam kumpul. Yang tugasnya siang hari dan tugasnya malam hari kumpul di salat subuh dan kumpul di salat asar. Jumlah mereka lebih banyak dari salat-salat yang lainnya. Begitu juga salat 5 waktu ada malaikat yang salat bersama kita. Ketika kita baca amin, malaikat pun membaca amin. Karena malaikat ketika kita salat ia lakukan apa yang kita lakukan.
Ketika kita baca amin, malaikat pun membaca amin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Faman wafaq ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa saja, kata Rasulullah, yang aminnya berbarengan, berimbai sama pas dengan aminnya malaikat, kata Rasulullah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa lalu yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan seumur hidup kita bukan dosa besar ya. Dosa besar yang wajib untuk kita bertobat untuk mendapatkan ampunan dari Allah, itu diampuni hanya dengan bacaan amin. Yang kita baca di dalam salat, ketika kita salat berjamaah, baik jamaah subuh atau lainnya, terutama dalam salat jahriyah. Amin. Dalam bacaan amin yang paling baik alifnya panjang. Karena kalau kita baca hadis Nabi besar Muhammad, biasanya dalam setiap kalimat hadis itu ada harokat alif itu. Kalau kita baca hadis Nabi Muhammad, biasanya kalau ada setiap kalimat amin itu ada harokat amin itu. Terutama di dalam salat, kebanyakan ulama, terutama mazhab kita Syafi'i, dalam membaca amin di dalam salat, alifnya itu panjang, dan itu kebanyakan ulama berfatwa seperti itu pendapat mereka. Sedikit yang berfatwa alifnya pendek. Amin, Waladhdallin, amin, itu sedikit. Karena kalau amin, walaupun semua sejuta orang yang sholat di masjid baca amin, itu masjid tidak bergemuruh dengan bacaan amin. Tapi diriwayatkan bahwasanya di masa Nabi Agung Muhammad itu masjid bergemuruh dengan bacaan amin. Berarti alifnya alifnya panjang. Begitu juga mimnya ya, karena ada ya jadi panjang, seperti yang biasa kita baca amin. Kalau baca itu amin, masjid itu bergemuruh dengan bacaan itu. Kalau alifnya pendek, waladhdallin, amin, kira-kira gemuruh dah masjid? Tidak gemuruh. Walaupun semiliar di masjid itu yang sholat, tapi amin begitu aja dah gemuruh. Artinya panjang, sunnahnya amin. Nanti tergantung irama imamnya. Kalau imamnya bacanya agak lambat, berarti alifnya itu panjangnya agak lambat. Kalau imamnya baca iramanya agak cepat, berarti alif yang panjang itu agak cepat. Jadi sesuai dengan irama imam. Dan para ulama, terutama al-fuqaha, mereka adalah umatus syariah, pembawa syariat dan penjaga syariat dan pewaris Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan kepada kita tentang kemuliaan mereka. Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Yang dinyatakan pewaris para nabi tidak semua mereka. Arti mereka yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan yang diinginkan, dituntut dalam ilmu yang mereka pelajari, itu baru dinyatakan ulama pewaris para nabi. Karena ada ulama juga pewaris syaitan, iblis. Karena iblis juga pintar, alim. Sampai ulama mengatakan tidak ada tempat di langit kecuali iblis punya titel status penghargaan atas apa yang telah ia lakukan, sehingga apa yang dilakukan dia miliki itu dihargai, diberikan titel status sosial. Di antara titel yang dimiliki oleh iblis di salah satu langit yang ada adalah alim. Alim. Di samping alim beliau arif. Di samping alim beliau arif, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dalam ilmu yang diwariskan oleh para nabi, syaitan inilah pewaris-pewarisnya. Ulama pewaris nabi, ulama pewaris syaitan. Ulama pewaris nabi mengajarkan kita untuk menganggap saudara kita siapapun mereka, walaupun tidak semadhab, seakidah, sealiran, mereka adalah saudara. Al-muslim akhul. Allah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang dan lain sebagainya, menghargai dan lain sebagainya. Tapi ini pewaris syaitan, iblis mengajarkan kita untuk membenci. Walaupun muslim, walaupun dia salat, walaupun muslimnya taat, tidak pernah usir mengganggu orang, diajarkan untuk kita membencinya karena alasan tidak seakidah, tidak sealiran, tidak semadhab, tidak sependapat, apapun alasannya. Itu berarti pewaris syaitan, pewaris iblis yang mengajarkan itu. Karena iblis, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Qad ais an yu'bad fi jaziratil Arab." Di masa Rasulullah hidup, Rasulullah sudah menegaskan bahwasanya iblis itu sudah putus asa untuk disembah selain Allah di jaziratil Arab, di kepulauan Arab sana. Putus asa. Di masa Nabi Muhammad, bukan baru sekarang. Di masa Nabi Muhammad sudah beliau menegaskan sesungguhnya syaitan itu, iblis itu sudah berputus asa untuk disembah selain Allah. Artinya tidak ada orang yang musyrik. Karena begitu luar biasa Rasulullah dalam mendidik umat untuk menjauhkan mereka dari apapun penyebab syirik. Bahkan mungkin bau syirik pun Rasulullah SAW ajarkan kita untuk menjauh darinya, apalagi berbuat syirik. Begitu juga dalam bacaan Fatihah dalam sholat. Habis sholat Rasulullah mengajarkan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Jadi tadi kita baca 10 kali maghrib, isya, subuh. Maghrib namanya maghrib sama subuh terutama. Ada yang mengatakan sama asar. Dari subuh kita dididik oleh Nabi Muhammad agar kita namanya memahami yang kita baca, sehingga mudah-mudahan sepanjang hari kita tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Kita meyakini semua al-muluk, lahul muluk wa lahul hamd. Baginya muluk, kekuasaan kerajaan. Di alam nyata, alam tidak nyata. Semua yang ada di alam nyata, alam tidak nyata, apapun itu adalah lahu, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hidup, yang mati di alam nyata, alam tidak nyata, huwa yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikannya. Mata kita bisa melihat, Allah yang menghidupkan mata kita sehingga bisa melihat. Mata seseorang tidak bisa melihat, Allah yang mematikan mata itu sehingga ia tidak bisa melihat. Tangan kita bisa bergerak sehingga hidup tangan kita, Allah yang menghidupkan, bukan kita. Ketika tangan kita tidak bergerak, Allah yang menyebabkan itu tangan mati, tidak bisa bergerak. Sehingga kita meyakini semua adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita pahami kalimat itu, insya Allah kita tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu. Aman, sudah Rasulullah sudah didik kita aman. Kalau ada yang memahami, ada yang di antara kita ada yang melakukan syirik, berarti dia tidak paham. Dengan kalimat yang sederhana itu dia tidak paham dan tidak mengerti hadis dan tidak belajar hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh iblis? Andaikan ia ada tujuan at-tahrish bainakum. Iblis yang dilakukan iblis itu hanya sekedar berupaya untuk membuat kita satu sama lain bermasalah, bertengkar, bermusuhan, saling membenci, saling tuduh, saling itu yang dilakukan oleh iblis. Itu yang hanya bisa ia lakukan. Tapi kalau untuk membuat kita menyembah kepada selain Allah, menyekutukan Allah dengannya dan dengan selainnya, dia tidak berharap, sudah putus asa. God Aisyah, kata Rasulullah, sungguh betul-betul hakikat ia telah berputus asa. Kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu yang dilakukan oleh iblis, menyebarkan kebencian, fitnah antara satu dengan lain, memusuhi, alasan A, B, C adalah itu. Ini ulama-ulama pewaris iblis. Ulama-ulama pewaris iblis. Jadi kita bisa membedakan, harus kita bisa mampu untuk membedakan. Kalau kita tidak membedakan, ya kita terima apapun. Pahit, manis, asam, asin, ya kita makan terima. Kenapa? Karena kita tidak pandai untuk membedakan manfaat dan manfaat. Namanya akan membuat kita namanya hancur dan sebagainya. Tidak bisa. Kita harus paham. Karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu yang berkaitan dengan agama, terutama agama, arti pegangan kita, panutan kita, tauladan kita, pemimpin kita yang akan kita ikuti. Maka Rasulullah memberikan masukan kepada kita, fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Maka perhatikanlah kalian, lihat terlebih dahulu dari siapa dan terhadap siapa kalian mengambil darinya agama kalian. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk lihat. Kalau memang yang dia sampaikan menghantarkan kita untuk merasa takut kepada Allah, menghargai selain kita, menghormati selain kita, semakin bertambah ilmu yang kita dapatkan darinya, semakin bertambah takut kita kepada Allah, bertambah kita merasa kita yang paling hina di alam dunia ini, alam semesta ini. Itu berarti ilmunya ilmu warisan Nabi. Karena Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang merasa takut selalu kepada Tuhannya Allah semata dari sekian hamba yang banyak yang hidup di atas muka bumi ini, hanya ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama. Kenapa? Karena ilmu itu mewariskan rasa takut. Karena kalau kita tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Maha Melihat, Maha dan sebagainya, otomatis kita akan takut. Sehingga semakin banyak amal kita semakin takut, semakin banyak amal kita semakin takut, semakin mendekat kita kepada Allah semakin takut. Dan Rasulullah menyatakan kepada kita, idza aradallahu bi 'abdin khairan bassarahu bi uyubi nafsi. Apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada seseorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan perlihatkan baginya keaiban dirinya, kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain, kekurangan dirinya. Allah tunjukkan kepadanya satu-satu, sehingga ia sibuk untuk memperbaiki, membenahi kekurangannya, sehingga ia tidak pernah memperhatikan kekurangan selainnya. Yang kurang itu hanya dirinya. Yang lihat, yang ia tahu tuh ia yang banyak kurangnya. Ia tidak tahu kekurangan selainnya. Sehingga ia baik sangka kepada selainnya, menghargai selainnya, menghormati selainnya, menganggap lebih baik selainnya dari dirinya. Kenapa? Karena dia merasa ada aib. Itu kalau Allah sudah berikan kepada kita hal itu, berarti Allah inginkan kebaikan bagi kita. Katakan, kalau kita penuhi syarat-syarat yang 10 ini, maka Fatihah kita dianggap sah. Kalau tidak, maka Fatihah kita tidak dianggap sah. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Lagi karena ini Masya Allah surat yang Masya Allah, yang Allah istimewakan kita, Allah tidak berikan kepada selain kita, yang agung, yang luar biasa, yang Al-Quran semuanya intisarinya dalam surat ini, dalam 7 ayat ini, surat ini. Maka kita perlu namanya memperhatikan surat ini betul-betul, dan membacanya, menyimaknya juga betul-betul. Karena hadis Rasulullah tersebut yang tadi tidak dinyatakan sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, maka Imam Syafi'i berfatwa Fatihah wajib bagi seorang imam, Fatihah wajib bagi seseorang makmum, walaupun makmum itu sudah mendengarkan bacaan Fatihah
imam, begitu juga wajib bagi orang yang sholatnya sendirian. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra. Tidak menyatakan sholat itu sah menurut pendapat beliau bagi orang yang tidak baca. Tadi ketika imam membaca, ia hanya mendengar, makmum belum baca. Sedangkan Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra. Tidak dinyatakan sholat itu sah atau sempurna jika bagi orang yang tidak membaca. Makanya dalam pendapat beliau surat Fatihah wajib bagi imam, wajib juga bagi makmum. Setelah selesai mendengarkan bacaan Fatihah imamnya, wajib bagi orang yang sholatnya sendirian. Allah alam. Kalau ditanyakan fadhal. Hanya 7 ayat, masya Allah. Walaupun 7 ayat, dia khilaf antara ulama mengenai yang pertama ayatnya apa, terus sampai yang ke-7 ya. Tapi dia pastinya 7 ayat. Subhanallah, 7 ayat, tapi menjadi wakil 6.666 ayat. Satu surat tapi menjadi wakil 114 surat. Alhamdulillah, Allah artinya Allah dekatkan, Allah mudahkan, ringankan kebaikan buat kita. Maksudnya itu. Karena kalau kita ingin baca Al-Quran dalam waktu yang singkat mustahil. Tapi dengan baca Al-Fatihah kita mampu baca Al-Quran dalam waktu yang singkat. Bukan berarti baca Fatihah tidak perlu baca Al-Quran lagi, enggak. Perlu kita baca Al-Quran. Tapi untuk kita ingin membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat, dia baca Al-Fatihah. Di dalamnya semua, di dalamnya ada semua apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lantunkan dalam kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran kita itu semua yang ada di dalamnya intisari dari semua kitab yang pernah Allah turunkan kepada seorang Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Artinya kalau kita baca surat Fatihah, kita baca semua namanya wahyu, kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan melalui baca surat Al-Fatihah. Masya Allah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita kebaikan yang besar. Karena kemuliaan Fatihah banyak namanya. Surat Al-Hamd, surat As-Sana, surat Syukur, surat Ummul Kitab, Ummul Quran, dan lain sebagainya. Termasuk surat Al-Waqiah, namanya Al-Waqiah, Al-Kafiyah, Ar-Raqiyah, Ruqyah. Kalau orang diminta untuk bacakan Ruqyah, termasuk di antara surat yang paling ideal untuk kita bacakan untuk Ruqyah adalah surat Al-Fatihah. Di antara nama Fatihah Ar-Raqiyah, Muruqyah, ya surat yang Muruqyah. Kata namanya yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat jasmani rohani, jauhkan kita dari penyebab syirik, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semata hamba-Nya. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukurinya sehingga kita dalam penghambaan kepadanya 24 jam setiap detik nafas kita semata hamba-Nya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا قرابة لنا في ديننا مهل القتر وانسى وتكرر بفقنا في كل ما ترتضي بلد وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتكي علما وحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنور واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولد وليا سواك ولا تجعلنا خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الله منكم.